Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Ruang Guru Channel. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih mengubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya mengubah persen ke bentuk pecahan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng serta jangan lupa like-nya. Baiklah, sekarang kita langsung saja ya ke penjelasan materinya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang mengubah pecahan ke bentuk persen. Persen adalah per 100 ya. Nah, biasanya dilambangkan seperti ini. Kemudian kita lihat contohnya ya. Contohnya itu 1/5. Nah, untuk mengubah ke bentuk persen itu hal yang paling mudah itu kita lakukan dengan mengalikannya dengan 100% ya. Oke, caranya 1 dikali 100 ya hasilnya ya, 100 dibagi 5 sama dengan 20, berarti 20%. Nah, contoh yang kedua ya. Contohnya misalnya pecahan campuran nih. 1/2 ya. Nah, itu kira-kira berapa persen gitu ya. Oke, pertama bilangan bulatnya dulu nih. Nah, 2 dikali 100% ya. Berarti kan 200 nih. Nah, kemudian yang 1/2 ini 1/2 dikali 100%. Nah, tadi 1 kali 100 ya. Kemudian 100 bagi 2 berapa? 50 ya, 50%. Nah, ini juga 200% ya. Nah, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan menjadi 250%. Nah, kemudian contoh yang ketiga sekarang ya. Ini pecahan desimal nih. Contohnya 0,35. Nah, ini kira-kira berapa persen ya? Gitu ya. Nah, kita langsung aja ya, 0,35 dikali 100%. Nah, kita kali saja seperti biasa ya. 0,35 dikali 100. Nah, 0 kali 5 0, 0 kali 3 0, 0 kali 0 0, 0 kali 5 lagi 0, 0 kali 3 0, 0 kali 0 0. Kemudian 1 kali 5 5, 1 kali 3 3, 1 dikali 0 0 ya. Kita jumlahkan. Nah, 0 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 tambah 5 5, 0 tambah 3 3 0 ya ujungnya ya. Kemudian kita lihat berapa angka sih di belakang koma. Ini koma, berarti ada 1 2 angka di belakang koma. Kemudian kita langsung tempatkan atau letakkan komanya di 1 2 angka di belakang koma juga. Nah, untuk 0 yang di depan koma kita tidak pakai ya. Berarti hasilnya adalah 35%. Nah, demikian penjelasannya untuk mengubah pecahan ke bentuk persen. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengubah persen ke bentuk pecahan ya. Nah, contoh pertamanya yaitu 15%. Nah, akan kita ubah ke bentuk pecahan. Nah, seperti apa sih? Nah, 15% artinya 15/100 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang menyederhanakan pecahan. Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Nah, kemarin juga kita sudah pelajari bahwa bilangan yang satuannya 5 dan 0 itu kita bagi dengan 5. Oke.
15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian 100 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Kemudian kita lihat lagi apakah bilangan ini bisa dibagi lagi. Nah, 3 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri yaitu 3, sedangkan 20 tidak habis dibagi dengan 3. Berarti hanya segini saja, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalnya 120%. Nah, seperti apa sih? Nah, 120% artinya 120 per 100 ya. Nah, ini bilangan yang satuannya 0 ya, yang satuan 0 ini sama-sama satuan 0 itu bisa kita bagi dengan atau habis dengan kita bagi dengan 10 ya. Nah, 120 bagi 10 berarti 12. 100 dibagi 10 sama dengan 10 ya. Nah, di sini masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang sama? Oh, masih ya, kita bisa bagi 2 gitu bilangan yang samanya. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Nah, untuk pecahan ini bisa nggak kita sederhanakan lagi dengan kita jadikan ke pecahan campuran ya. Kalau bilangan yang di atas atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, itu bisa kita jadikan lagi ke pecahan campuran ya. Caranya yaitu kita tulis dulu pernya ya, per 5 ya. Kemudian 5 kali berapa sama dengan 6 atau mendekati 6 gitu. 5 kali 1 ya. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, 5 tambah berapa biar jadi 6 tambah 1. Berarti hasilnya yaitu 1 per 5 gitu ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, contohnya itu misalnya 20% ya. Nah, kita mau jadikan ke pecahan desimal nih seperti apa gitu ya. Nah, 20% artinya 20 per 100. Nah ya. Nah, di pertemuan kemarin atau di materi kemarin kita sudah pernah mempelajari cara menjadikan cara mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut ya. 20 nah di dalam rumah ya, kemudian 100-nya di pintu rumah ya. Karena tidak cukup 20 untuk membagi 100, maka kita tambahkan 0 dengan syarat 0, kemudian 200 kita bagi dengan 100 ya, 2 hasilnya, 2 dikali dengan 100 lagi sama dengan 200, kita kurang sama dengan 0 ya. Berarti hasilnya adalah 0,2. Nah, seperti itu. Hasil sangat mudah kan? Baik, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like jika suka videonya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan tombol lonceng. Sampai jumpa semuanya.